Halo Rebahaners, gimana nih kabarnya? Kali ini saya akan rangkumkan film untuk kalian yang mengejutkan di April 2021 kemarin. Ya, apalagi kalau bukan film Nobody yang membawa kejutan bagi pecinta film trailer. Pertarungan yang terjadi terasa lebih realistis berkat sentuhan magic dari sang sutradara Ilya Naishuller, yang mana dia juga merupakan sutradara dari film legendaris John Wick. Film ini dibintangi oleh deretan nama besar seperti Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZE, dan Christopher Lloyd. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan bersama, inilah Nobody. Di awal kisah diperlihatkan seorang pria parubaya bernama Hans yang beraktivitas layaknya manusia normal lainnya. Ia melakukan sarapan, menunggu bis untuk berangkat kerja dan pulang kembali ke keluarganya di malam hari. Hingga di suatu malam pria itu pun terbangun dari tidurnya karena mendengar suara lain dari rumahnya. Ia pun beranjak untuk memeriksanya dan benar, ia mendapati rumahnya tengah dimasuki oleh maling. Ia pun dengan perlahan mengambil sebuah stick golf dan mencoba untuk menelpon polisi, namun pencuri tersebut memergokinya dan menodongkan pistol pada Hans. Pencuri itu pun meminta untuk memberikan barang berharga Hans. Hans pun menunjukkan sejumlah uang di meja dan segera diambil oleh pencuri itu. Pencuri itu pun mengambil jam tangan Hans dan saat itu pun Hans melihat tato di tangan pencuri tersebut. Lalu tiba-tiba anak Hans menerjang seorang pencuri tersebut. Teman dari pencuri itu pun dengan pistolnya mengancam untuk melepaskan rekannya. Hans yang memegang stick golf itu pun hendak memukul pencuri lainnya tadi, namun ia mengurungkan niatnya tersebut. Dan dia meminta anaknya melepaskan pencuri itu. Anaknya malah mendapat pukulan dari pencuri itu setelah ia melepaskannya. Para pencuri itu pun pergi dari rumah itu. Dan anak Hans pun sangat kecewa dengan tindakan ayahnya itu. Tak lama kemudian polisi pun datang untuk mencari informasi. Dan salah satu polisi pun bertanya kenapa tidak memukul para pencuri itu. Lalu seakan mengejek Hans dengan bilang kalau saja itu keluarganya mungkin lain ceritanya. Hans pun memilih untuk tidur di sofa karena menyesal membuat istri dan anak laki-lakinya kecewa. Namun tidak dengan putrinya yang masih percaya pada Hans. Di pagi harinya saat mereka sarapan, anak laki-lakinya bilang ia mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang veteran yang mungkin bisa ia lakukan dengan ayahnya. Namun ayahnya bilang bahwa dia hanya seorang auditor dan meminta untuk mewawancarai dengan kakeknya. Ibunya pun mengajaknya untuk segera berangkat. Di luar mereka bertemu dengan tetangga yang menanyakan kejadian pencurian itu. Tetangga yang sombong itu bilang jika saja mereka memilih mencuri di rumahnya, ia akan menjadikannya bahan untuk olahraganya. Ia pun memamerkan mobil baru miliknya warisan dari almarhum ayahnya. Hans pun kembali ke rutinitasnya. Ia kembali ke tempat kerjanya dan bertemu dengan Charlie, adik iparnya. Ia pun menanyakan tentang pencurian itu dan bertanya kenapa Hans tidak memukul salah satu pencuri itu. Tiba-tiba Charlie menodongkan sebuah pistol pada Hans hanya untuk menakutinya saja, dan setelahnya ia memberikan pistol itu pada Hans untuk berjaga-jaga. Hans menerima pistol itu dan hanya meletakkannya di dalam freezer kulkasnya. Hans pun bertemu dengan pemilik bengkel itu yang juga ayah mertuanya. Ia membahas keinginan Hans untuk membeli bengkelnya tersebut, namun ayahnya ingin sebuah penawaran yang sesuai. Lalu Hans pun masuk ke ruangannya dan menguncinya. Lalu ia menyalakan sebuah radio tua yang nyatanya itu adalah radio komunikasi. Lawan bicaranya pun menanyakan kejadian yang menimpanya itu. Hans pun bercerita, hanya dua pencuri yang ketakutan dengan membawa sebuah pistol yang nyatanya pistol itu kosong. Teman bicaranya pun paham mengapa Hans tidak menghajar para pencuri itu. Alat komunikasi yang tidak biasa, analisa yang cepat yang akurat yang membuktikan bahwa Hans bukanlah orang biasa. Temannya pun mengingatkan Hans untuk tidak melakukan hal yang bodoh. Sepulang kerja, Hans mampir ke sebuah panti jompo dan ternyata ia mendatangi ayahnya di situ untuk bertukar kabar. Setelahnya, kembalilah Hans ke rumahnya, mendapati putrinya yang sedang mencari sesuatu. Ia mencari kalung kucing kesayangannya dan bilang ia meletakkannya di tumpukan uang yang mungkin saja dibawa serta oleh pencuri kemarin. Hans pun kembali beranjak pergi dan mendatangi panti tempat ayahnya tinggal itu. Ia mengambil sebuah kotak di lemari yang isinya sebuah pistol dan sejumlah uang yang ia berniat untuk menemukan pencuri kemarin dan mengambil kalung kucing putrinya tersebut. Dengan clue sebuah tato milik seorang pencuri, Hans pun mendatangi studio tato untuk mencari tahu. Beberapa studio telah ia datangi namun tidak mengetahui identitas si pemilik tato yang diinginkan Hans.
Hingga di sebuah studio tato di bawah tanah, Hans menampak disambut dengan tidak baik oleh pemilik dan pengunjung studio tersebut. Hingga seorang kakek melihat sebuah tato di pergelangan tangan Hans. Kakek tersebut terlihat panik. Entah tato itu yang membuktikan apa, tapi nampaknya sangat menandakan sesuatu. Lalu kakek itu hanya berterima kasih pada Hans dan masuk ke sebuah kamar dan menguncinya, sepertinya ia tidak mau ikut campur pada situasi sekarang itu. Dan pemilik studio pun langsung bersikap baik pada Hans. Lalu Hans pun mendatangi rumah pemilik tato tersebut tanpa disadari kedua pencuri itu. Hans ternyata telah berada di dalam rumah mereka dan langsung memukul pria itu. Ia meminta jamnya kembali dan menagih kalung kucing yang ikut serta mereka ambil. Namun mereka tidak tahu keberadaan kalung tersebut. Kemarahan Hans pun berhenti saat mendengar isakan tangis bayi. Dan Hans pun memilih untuk meninggalkan rumah itu. Hans pun memukuli tembok demi melampiaskan amarahnya. Di sebuah bis dalam perjalanan pulangnya, Hans terkejut karena bis tiba-tiba berhenti. Ternyata sekelompok pemuda yang mabuklah yang membuat bis itu terhenti. Para pemuda itu berniat masuk ke dalam bis dan Hans sangat berharap sang sopir membiarkan mereka masuk. Pintu terbuka dan pemuda itu pun mulai membuat gaduh di dalam bis. Penumpang mulai turun dan mereka pun mengganggu seorang gadis yang tengah berada di situ. Lalu Hans pun berdiri dan berjalan melewati kawanan pemuda itu dan berkata di dalam hati kalau gadis itu akan selamat dan berharap para pemuda itu akan suka dengan makanan rumah sakit. Ya, bukannya akan turun dari bis, Hans malah meminta supir untuk keluar dari bisnya dan ia menutup pintu itu. Hans pun membuang peluru pistolnya dan berniat melawan mereka dengan tangan kosong. Ya, mungkin karena dia sudah pensiun dari dunia kekerasan, nampak ia berhasil terkena pukulan dari para berandal tersebut. Namun setelahnya, kita bisa melihat betapa brutalnya orang ini menghajar satu persatu dari berandal tersebut hingga para berandal tersebut hampir semua terluka dibuatnya. Dan ya, kita semakin dibuat bertanya-tanya veteran apa sebenarnya si Hans ini. Di tempat lain kita dikenalkan dengan Yulian, seorang mafia Rusia yang memasuki ke bar dan langsung ikut menyanyi dan menari. Setelah itu ia mendatangi rekan kerjanya, namun salah satunya bilang kelakuannya tidak pantas untuk seorang yang menjaga uang mereka. Lalu Yulian pun memecahkan gelas yang dipegangnya dan menghajar seseorang di situ hingga tewas. Di situ kita tahu betapa kejamnya Yulian ini. Lalu Yulian mengangkat sebuah telepon dan ia pun tiba di rumah sakit. Ternyata salah satu berandal yang dihajar oleh Hans tadi adalah adik dari mafia itu. Yulian pun mendatangi rekan dari adiknya itu untuk mencari tahu siapa pelaku yang menghajar adiknya. Salah seorang teman lainnya menunjukkan bahwa ia mendapatkan gate pass milik Hans. Saat di rumah, Hans pun mendapatkan sebuah telepon dan ternyata itu adalah teman yang selalu diajak komunikasi dengannya di kantor. Ia pun memperingati Hans kalau yang ia hajar itu adalah adik seorang mafia besar. Dan temannya meminta untuk datang ke barbershop untuk detailnya. Hans pun mendatanginya dan temannya itu nampak telah menyiapkan berkas dari Yulian si mafia itu. Intinya itu adalah kabar buruk. Namun Hans tidak keberatan kalau intinya ia akan berhadapan dengan orang jahat. Yulian pun mencari tahu identitas Hans dari seorang anak buah Yulian yang memiliki koneksi di Pentagon. Awalnya, kenalan di Pentagon itu mencari dari database-nya, namun ia tidak menemukannya. Sehingga ia mencari manual data yang ia perlukan. Setelah dapat, ia pun mengirim kembali pada gadis anak buah Yulian itu. Dan betapa terkejutnya ia melihat identitas Hans yang bukan orang sembarangan. Ia pun langsung mengemas barangnya dan mengundurkan diri dari Yulian sembari memberikan data Hans tanpa meminta bayaran sepeser pun. Hans yang sedang makan malam pun berniat mengajak keluarganya untuk pergi ke Italia. Intinya agar keluarganya aman. Namun anak buah Yulian telah lebih dulu datang ke rumahnya dan untungnya itu disadari oleh Hans. Lalu Hans meminta keluarganya untuk pergi ke basement rumahnya tersebut. Keluarganya pun sempat bingung hingga Hans memperlihatkan bahwa rumahnya memiliki sistem keamanan canggih yang baru mereka ketahui saat itu juga. Hans hanya berpesan untuk tidak menghubungi 911.
Anak buah Julian pun mendekati rumah dan Hans mematikan listrik rumah tersebut. Mereka pun memasuki rumah Hans dan kita diperlihatkan lagi kebrutalan Hans yang mampu menghadapi gerombolan orang tersebut. Namun sayangnya, akhirnya Hans berhasil dilumpuhkan dengan sengatan listrik dari arah belakang. Hans dimasukkan di dalam bagasi mobil. Saat bangun, ia rela mematahkan jempolnya agar bisa terlepas dari borgol yang dipakainya. Lalu, mengambil pemadam api ringan, menendang kursi belakang mobil itu dan menyemprotkan pemadam itu pada sopir dan otomatis itu membuat mobil tak terkendali. Lalu menabrak sebuah lampu lalu lintas. Hans pun terlihat satu-satunya orang yang hidup di situ. Dan ya, lagi-lagi kita diperlihatkan bahwa Hans bukanlah orang yang biasa. Tapi siapa dia sebenarnya? Yuk lanjut. Lalu Hans kembali ke rumahnya mendatangi keluarganya. Betapa terkejutnya mereka, ayah yang dikira lemah selama ini berhasil membuat para penjahat tak berdaya dan membuat kerusakan yang sangat besar. Istrinya pun langsung berinisiatif membawa anak-anak mereka ke tempat yang aman. Hans pun lalu membuka sebuah lemari rahasia dan mengeluarkan banyak keping emas yang ia simpan. Lalu ia pun dengan terpaksa membakar rumahnya tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Selanjutnya yang ia lakukan adalah pergi ke kantor dan membeli bengkel milik mertuanya tersebut dan meminta mereka pergi setelah transaksi itu selesai. Di tempat lain, Julian pun melihat anak buahnya yang tidak berhasil menangkap Hans dan meminta untuk menyiapkan sisa anggotanya untuk melawan Hans. Kita kembali ke Hans, bukan tanpa alasan, ternyata ia sedang menyiapkan senjata dan jebakan di bengkel yang baru saja ia beli tersebut. Orang berbahaya ini seperti tahu apa yang harus ia lakukan. Di malam harinya ia malah mendatangi markas penyimpanan uang Julian dan memporak-porandakan gudang uang tersebut, menghabiskan sebagian anak buah Julian dan terakhir adalah membakar seluruh uang para mafia yang menjadi tanggung jawab Julian tersebut. Setelahnya, Hans malah mendatangi Julian di barnya seorang diri. Julian sangat kaget dengan keberanian Hans datang ke situ yang dipenuhi oleh anak buah Julian. Namun nyatanya, Hans membawa sebuah bom yang membuat Julian mendengarkan apa yang diinginkan oleh Hans. Hans hanya ingin perselisihan di antara mereka berakhir dan Hans akan menunggu di luar sembari Julian memikirkannya. Tak berselang lama, Julian pun keluar dan meminta menyiapkan mobil untuk mengejar Hans. Hans pun tidak kaget dengan keputusan Julian. Sepanjang jalan, Julian dan anak buahnya pun terus menembaki Hans. Dan Hans menggiring mereka kembali ke bengkel yang sebelumnya ia telah pasangi jebakan. Namun belum sempat ia masuk ke dalam gudang tersebut, Julian berhasil menembak Hans. Di posisi tersudut itu tiba-tiba teman Julian ternyata telah berada di situ untuk membantu Hans. Bukan hanya itu, ayah Hans ternyata juga datang untuk membantunya. Ya, para pensiunan itu ternyata rindu akan situasi seperti itu. Mereka nampak seperti bernostalgia. Skill mereka sangat di atas rata-rata. Dengan senapan snipernya, rekan kulit hitamnya itu berhasil menembak 3 orang dengan 1 peluru. Begitu pula dengan Hans dan ayahnya yang sangat mahir menggunakan senjata. Hingga di saat tinggal Julian seorang, ternyata mereka semua kehabisan peluru. Hans pun mengeluarkan bom yang ia bawa tadi. Teman dan ayahnya itu pun bingung apa yang akan dilakukan oleh Hans. Dan ya, ternyata Hans menempelkan bom tersebut pada sebuah perisai dan bergerak ke arah Julian. Setelah dekat, Hans pun menarik pemicu bom itu. Lalu, boom, keduanya pun terlempar. Julian pun mati tak terbentuk, sementara Hans masih selamat. Dan seperti di film-film lainnya, polisi selalu datang terlambat dan Hans meminta kedua rekannya itu untuk meninggalkan tempat itu. Lalu Hans pun ditangkap dan diinterogasi. Polisi itu pun bertanya siapa sebenarnya Hans. Lalu Hans hanya menjawab dirinya bukan siapa-siapa. Polisi pun nampak mengira Hans hanya bercanda dan tiba-tiba telepon mereka berbunyi dan bingung dengan perintah yang mereka dengar, yaitu membebaskan Hans karena Hans bukan siapa-siapa. Lalu, tamat.
Nah, gimana? Seru ya? Yang bisa saya rangkum dari film ini adalah jangan ragukan kemampuan Family Man. Ya, karena Papa Caleb bisa saja berubah seketika menjadi John Wick ketika suasana sudah mulai meresahkan. Dan saya sarankan untuk kalian nonton full filmnya karena banyak adegan-adegan super best yang terlewat. Dan akhirnya, saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video. Bye!